Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya terlalu percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, kita merenungkannya yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-16. Kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Hagar menamahkan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sekali lagi saya bacakan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang tokoh wanita yang luar biasa di dalam Alkitab yang bernama Hagar. Hagar sangat unik di dalam pembacaan kita hari ini. Bagaimana Hagar memberikan nama atau gelar kepada Allah yang dia sebut El Roi. El Roi, yang artinya Allah yang maha melihat, Allah yang telah melihat. Nah, ayat ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dilatar belakangi dengan Hagar yang mengalami sebuah pergumulan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika di tengah-tengah keluarganya bersama dengan Abram, Sarah mengalami konflik yang sangat luar biasa. Dan karena begitu beratnya pergumulan ini, konflik yang sedang dia hadapi, sehingga Hagar melarikan diri. Dan dia melarikan diri di padang gurun yang tentu di situ dia sendirian. Dan dia sedang dalam kondisi sedang mengandung, sedang hamil. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menemukan dia. Tuhan datang kepada dia, dan Hagar bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengatakan tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah hadir, yang sudah memperhatikannya, bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah melihatnya, El Roi, Allah yang sudah melihatnya. Pergumulan yang dialami oleh Hagar, ternyata Tuhan melihatnya. Seperti yang di dalam ayat sebelumnya kalau kita membaca, dikatakan bahwa Tuhan telah mendengar penindasan yang terjadi di dalam kehidupan Hagar. Tuhan telah mendengar, Tuhan telah memperhatikan. Dan pada waktu itu Tuhan hadir. Dan memang Tuhan itu adalah El Roi, yang melihat, maha melihat, yang mengetahui, yang peduli dengan apa yang dialami oleh Hagar. Hagar melarikan diri dari konflik yang sedang terjadi. Dan ketika dia bertemu dan berjumpa dengan Tuhan yang melihatnya, memperhatikannya, dia disuruh kembali kepada Sarah dan menghadapi sebuah keadaan yang mungkin juga begitu sulit di dalam kehidupan Hagar. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bahwa Allah itu memperhatikan kita. Allah itu melihat keadaan kita. Allah peduli dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Hagar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia coba melarikan dari masalahnya. Tapi Tuhan bersama dengan dia. Di dalam kebuntuannya, Tuhan hadir dan memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dia kembali menjalani kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Memang kadangkala ketika kita di dalam sebuah
pergumulan, masalah kita yang begitu sulit, kita mungkin ingin melarikan diri dari semuanya itu. Karena kita sudah tidak kuat, kita tidak tahan. Mungkin ada orang-orang di sana, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mungkin saudara berpikir dan saudara mulai berkata, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak tahan lagi menghadapi penderitaan ini, menghadapi kesulitan ini, sehingga saudara ingin melarikan diri. Namun saudaraku, Allah itu adalah Allah yang melihat, memperhatikan, dan mempedulikanmu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan. Tuhan hadir dan mau memberikan pertolongan. Tuhan hadir memberikan jalan keluar supaya kita bisa menemukan solusi di balik setiap persoalan bahkan penderitaan kita. Hari ini biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi pengharapan kita, bahwa kita juga memiliki Allah yang melihat kita, yang peduli dengan kita, yang memperhatikan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa semua persoalan kita kepada Tuhan, lari di kaki Tuhan, serahkan dan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena Dia sangat memperhatikanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan.